yang terhubung ke DUT kita, maka di sini akan berpengaruh terhadap source match impedance. Jadi source match impedance akan terpengaruh atau source match-nya akan mengalami degradasi, ya, atau apa disebut sebagai apa source match, efektif source match itu akan mengalami degradasi dilihat dari DUT ke arah sumber, ya. Oleh karena itu, dalam pengukuran sebaiknya apa namanya hindari, ya, pemasangan daripada adaptor konektor kabel yang ya yang yang apa yang tidak sesuai dengan speknya, ya. Lalu bisa jadi ketika kita ngukur, ya, kita pasang adaptor itu karena berbeda sistemnya. Misalkan kabel yang terhubung ke beban kita, katakanlah antena misalkan, itu adalah kabel BNC, oke? Nah, sedangkan, ya, alat ukur kita adalah N konektor. Ini kan jadi nggak sama nih sistem konektornya, ya. Sehingga kita perlu namanya adapter. Kemudian juga kabel yang kita pasang pun, yang kita gunakan mungkin panjangnya atau apa nama tipe kabelnya nggak sesuai, sehingga menimbulkan yang tadi, ya, source match-nya itu akan terganggu atau mengalami degradasi. Jadi sistem yang baik itu kan dilihat dari sini, ya, dari DUT itu source match-nya itu baik. Artinya efektif source match itu bagus, ya, sama-sama matching gitu kan. Oke, tapi karena gara-gara adanya tambahan daripada apa konektor tadi, adaptor konektor, kabel dan lain sebagainya mungkin itu akan menimbulkan sosmed akan mengalami degradasi. Ya. Lalu sekarang bagaimana caranya kita akan memperbaiki sistem pengukuran kita? Ya, jadi intinya kan dalam pengukuran itu pasti akan mengalami namanya uncertainty, ketidakpastian atau error. Nah, sekarang tugas kita gimana cara mengimprove, ya, sistem pengukuran kita sehingga error yang ditimbulkan itu akan kecil. Ini ada beberapa cara. Cara yang pertama, yang A, itu greater control open and short calibration. Ya, jadi kalau saudara, ya, dalam pengukuran impedansi ini menggunakan kalibrasi open atau short circuit, ya, open atau short circuit, maka B-nya kan harus kita hitung. B-nya harus kita hitung. Nah, gimana caranya kita memperkecil atau meminimisasi error yang ditimbulkan oleh faktor B ini? Caranya adalah tadi grease pencil. Waktu kita mengkalibrasi short dan open, masing-masing itu kita gurat, ya, atau kita gambarkan pada layar oscilloscope kita. Mungkin saya pernah menjelaskannya. Jadi waktu short kita gambarkan di layar itu menggunakan spidol. Kalau kita lepas nanti dengan open kita gambarkan juga. Itu pasti beda. Kemudian kita hitung, ya, perkirakan jumlah daripada apa namanya hasil kalibrasi short dan open tadi kita jumlahkan, menghasilkan yang kita sebut sebagai min line. Nah, semakin baik kita menggambarkannya pada layar, ya, atau menghasilkan B semakin kecil, itu kan semakin baik. Ya, jadi B kita dapat minimisasi. Lalu bagaimana kita meningkatkan, ya, atau memperkecil error yang disebabkan oleh faktor A. Faktor A itu apa? Faktor A itu adalah karena kopler yang kita pakai. Apanya? Directivity coupler yang kita gunakan. Ya. Jadi idealnya kita menggunakan coupler yang memiliki directivity yang besar sekali. Atau kemampuan daripada coupler memisahkan antara gelombang datang dan gelombang pantul itu sangat ekstrim sekali, sangat beda sekali. Jadi nggak ada signal yang pantulan nyasar ke insiden maupun signal yang insiden nyasar ke sinyal pantul. Ya, jadi nggak betul-betul jadi masih tercampur dengan sinyal yang datang. Ini disebabkan karena A.
atau directivity couplernya itu kurang baik. Lalu caranya bagaimana kita perbaiki ini? Caranya adalah kita ukur ya, directivity coupler tersebut sebelum kita gunakan. Maksudnya adalah kita jangan percaya ya dengan coupler yang kita pakai bahwa dia memiliki directivity yang baik. Artinya kalau kita cukup hanya membaca dari speknya, dari buku manualnya, dibilang bahwa directivity-nya 32 dB, misalnya, oh itu bagus kan? Ya, sudah pakai aja langsung. Belum tentu bisa jadi reaktivitasnya sudah mengalami degradasi, udah mengalami penurunan yang disebabkan karena digunakan udah terlalu lama, misalkan ya. Seperti koper yang kita punya di lab itu udah berpuluh-puluh tahun itu dipakai. Ya kalau barangnya sih kelihatannya masih utuh kayak begitu, tapi speknya itu udah berkurang itu, ya. Terutama reaktivitasnya sudah berkurang. Ketika baru datang itu masih 32 dB reaktivitasnya. Sekarang ini mungkin sekitar 20-an sekian lah, udah hilang. Sebab kenapa? Karena mungkin sering dipakai ya, dicopot, dipasang, dicopot sehingga dalamnya tuh mengalami perubahan konstruksinya. Di dalam itu kan ada rangkaian ya, ada lilitan dan sebagainya karena mungkin yang masang konektornya tuh, yang masang apa? Ya konektor ke si koplernya tuh terlalu kuat misalkan ya. Kan ada mahasiswa yang tangannya tuh kuat sekali gitu, sehingga kadang-kadang susah dibukanya, dilepasnya begitu. Itu menyebabkan dalamnya tuh berubah. Sedikit aja berubah ya, berubah konstruksi dan bentuknya di dalam, maka akan berubah juga tuh spesifikasinya ya. Nah ini yang nggak yang yang sering nggak kita sadari hal ini. Baik itu yang B, yang C, cara yang ketiga, cancel effect of relativity, apa? A slide screw tuner. Jadi ada directional coupler ya, yang desainnya tuh menggunakan beberapa skrup ya, ada skrup-skrupnya. Jadi skrup-skrup tersebut itu memang bawaan desainnya seperti itu dari pabriknya mungkin. Kenapa diberikan tuner kayak begitu? Itu maksudnya agar supaya kita bisa tuning, bisa apa, mengatur kembali si kopler itu supaya performanya itu baik di frekuensi kerja yang mau kita pakai. Misalkan, misalkan kita ngukur di band frekuensi 1 giga misalkan ya. Si kopler itu bekerja sampai dengan 3 giga. Di band frekuensi kita tadi, di 1 giga itu mungkin kurang bagus untuk performanya. Respon frekuensinya kurang bagus ya. Nah itu kita tuning dulu. Artinya kita ukur dulu si koper itu, kemudian kita tuning ya melalui scope-scope yang tersedia di sana sampai memperoleh hasil yang menurut kita itu paling paling baik, paling optimal ya. Baru kita pakai. Nah, jadi ada beberapa coupler yang desainnya seperti itu. Jadi dia tuh nggak bisa memberikan apa spesifikasi yang baik di semua band frekuensi ya, kecuali kalau kita tuning. Jadi dia bagus di band frekuensi tersebut, bagus di frekuensi ini dan seterusnya dengan cara kita tuning. Ya, itu maksudnya. Kita perbaiki dulu ya. Jadi jangan langsung dipakai, tapi kita cek dulu, kemudian kita tune dulu ya. Kita style dulu sampai memperoleh hasil yang baik. Kemudian yang ke D, yang berikut yang terakhir, itu adalah swap slotted line ya. Nah, ini cara yang lebih baik mengurangi error ya yang ditimbulkan adalah menggunakan metode swap slotted line, menggunakan slotted line. Nah, ini nggak bisa kita bahas ya. Sebabnya kita nggak menggunakan cara ini di lab ya. Seperti yang pernah saya jelaskan bahwa dulu ya, saya masih menggunakan ini ngajar. Sebabnya masih ada alatnya ya. Alatnya tuh saya bikin itu ya sendiri karena waktu itu belum punya alat apa-apa di lab. Lalu saya buat sotitan ini lumayan bisa dipakai untuk pengukuran ya. Dan cukup lama dipakai itu kemudian ya itu tadi karena sering dipakai gitu ya. Jadi lama-lama berkurang berkurang akhirnya rusak juga lama-lama ya. Nah sehingga sekarang nggak dipakai lagi sebabnya udah ada penggantinya. Penggantinya adalah dengan menggunakan diet detection, diet detection. Ya. Dengan detection dan coupler
maka kita dapat melakukan pengukuran tersebut. Ya, tidak menggunakan slotted line, meskipun ini metode atau cara yang lebih presisi dibandingkan dengan cara yang lain. Ya. Lalu yang terakhir yang E ya, masih ada complex measurement magnitude dan phase. Nah, untuk lebih presisi lagi untuk mengurangi error karena faktor-faktor A, B, dan C tadi, maka gunakanlah pengukuran kompleks, yaitu mengukur besaran magnitude dan fasanya. Ya, jadi dua-duanya. Karena selama yang kita bahas kan kita hanya mengukur besaran skalar ya. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dalam pengukuran impedansi, maka sarannya menggunakan metode pengukuran kompleks, yaitu melibatkan magnitude dan fasa. Artinya di sini kita menggunakan vector network analysis. Ya, itu juga yang kebetulan kita pun nggak punya alatnya. Ketika itu, namun sekarang itu sudah ada, kalau nggak salah kita punya apa namanya vector network analysis VNA, tapi kayaknya nggak dipakai ya untuk keperluan lab itu. Sebabnya itu tadi ya, hanya untuk keperluan lab itu mungkin dikhawatirkan rusak ya. Jadi itu khusus dipakai untuk keperluan keperluan tertentu saja. Baik, jadi itu kesimpulannya daripada pengukuran tentang pengukuran impedansi ya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang swab slotted line measurement, pengukuran dengan menggunakan slotted line. Ini nggak akan kita bahas lebih lanjut sebabnya pembahasannya lebih kompleks dibandingkan dengan yang menggunakan directional coupler ya. Namun dalam kesempatan ini akan saya jelaskan secara garis besar saja untuk memberikan gambaran ya pada mahasiswa apa yang dimaksud dengan slotted line. Oke. Jadi gini, jadi sebagaimana udah kita tahu bahwa dalam pengukuran impedansi itu ada tiga parameter kan yang akan kita ukur. Yang pertama adalah koefisien pantul, ya kan? Reflection coefficient. Yang kedua apa? Yang kedua adalah return loss. Meskipun return loss adalah merupakan bentuk desibel daripada rho, ya kan? Namun pemahamannya beda, ya. Jadi orang mengukur return loss dengan mengukur koefisien pantul itu maksudnya beda, ya. Yang ingin didapatkan. Oke. Baik, yang ketiga, ya, parameter yang ketiga adalah voltage standing wave ratio. Voltage standing wave ratio. Nah, pengukuran voltage standing wave ratio, ya, ini mengukurnya menggunakan solid line. Walaupun meskipun sekarang sudah ada alat ukurnya atau meternya yang disebut sebagai voltage standing wave ratio meter, ya, langsung meter menunjukkan berapa VSWR-nya. Oke. Namun alat yang lebih akurat dalam pengukuran menggunakan solid line, ya, menggunakan solid line. Di mana dengan solid line tersebut, ya, kita dapat mengetahui ya bahwa sepanjang saluran itu akan terjadi namanya gelombang berdiri yang disebabkan beban itu enggak sesuai dengan impedansi sistem kita. Impedansi sistem kita atau impedansi saluran kita kan 50 ohm. Ya, kalau kita pasang beban yang tidak sama dengan 50 ohm maka akan timbul pantulan. Oke, akan timbul namanya pantulan. Pola tersebut akan saling berinteraksi, saling superimpos dan gelombang yang datang sehingga menimbulkan suatu gelombang sepanjang saluran tersebut yang disebut sebagai gelombang berdiri seperti yang digambarkan pada slide ini ya. Bentuknya digambarkan seperti gunung-gunung ini. Ini gelombang yang dimaksud tadi gelombang berdiri atas standing wave pattern atau pola gelombang berdiri. Nah, dari pola gelombang berdiri ini, selanjutnya kita dapat mengetahui berapa tegangan maksimumnya dan berapa tegangan minimumnya. Ya. Jadi kalau dilihat oleh mata kita, gelombang berdiri ini kan adanya dalam sepanjang kabel. Kita nggak bisa melihatnya. Kita hanya bisa mendeteksi adanya gelombang berdiri dengan cara menggunakan slotted line. Ya, nanti kan saya tunjukkan alatnya melalui video ya. Nah, jadi dengan cara slotted line itu kita geser-geser, dia akan mengukur atau akan merasakan adanya
tegangan maksimum dan minimum, ya. Nah, kalau kita dapat mengukur tegangan maksimum dan minimum, perbandingan daripada tegangan maksimum dan minimum itu yang disebut sebagai standing wave ratio atau S, uh, voltage standing wave ratio atau V, SWR, voltage standing wave ratio atau standing wave ratio, ya. Nah, kalau kita menyatakan dalam dB, PSWR dalam dB adalah 20 log M max dibagi dengan min. Nah, jadi kalau kita mau bahas tentang apa namanya, bagaimana error yang ditemukan dalam pengukuran dengan software ini prinsipnya hampir sama dengan menggunakan Doppler, ya, dalam aspek perhitungannya. Namun ada beberapa hal, ya, yang harus kita pahami lebih lebih jauh lagi menggunakan shortline ini. Jadi intinya adalah seperti ini, alatnya sebutnya sama seperti yang kita punya. Kita perlu namanya sweep oscillator, ya kan? Lalu shortline untuk mendeteksi adanya gelombang berdiri. Kalau dalam metode Coupler kan di sini Coupler, ya. Lalu ada namanya meter untuk membaca standing wave, maksimum dan minimum, ya. Itu aja sebetulnya, ya. Nah, dengan cara kita geser-geser si detektor ini, ya, atas sensornya ini, maka dia akan membaca maksimum dan minimum yang terbaca pada display osiloskop atau meter biasa. Ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya tunjukkan video, ya, dari seorang mahasiswa di University of California Amerika. Dia menunjukkan bagaimana menggunakan sorting line. Tujuan saya adalah memberikan gambaran pada kita semua bagaimana bentuk barang sorting line itu, ya, dan bagaimana cara kerjanya atau cara mengukurnya. Untuk itu baik sama-sama kita simak ini, ya. Your job be easier if you could sense what your customers wanted and you know they're not getting the right experience. Create experiences people love with Sense, Content Square's AI agent, giving you the insights you need faster. Sense by Content Square. Udah bisa dilihat? So this is the Udah bisa dilihat? Halo? Sudah, Pak. Ya, perhatikan, ikuti. the wave ratio on a coaxial transmission line. So here we have the slotted line meter. You want to make sure that this cover is tilted down so that you. Ya, ini namanya sorting line. Ya, yang panjang ini namanya sorting line. Prinsipnya di dalamnya tuh seperti ada saluran transmisi yang bentuknya kayak pipa begitu, lalu dislotted. Kalau itu artinya dibuatlah di atasnya sehingga ada bagian bergerak ini, ya, yang seperti pensil pensel yang nancep itu bisa digerakkan ke kiri ke kanan. Kemudian outputnya di sini ada detektor, ya, dihubungkan dengan kabel yang terhubung dengan meter untuk membaca maksimum dan minimumnya, ya. Jadi taliran itu adalah ini yang ditunjukkan di video ini, panjang, ya, seperti itu tergantung daripada lambdanya. Kalau dia bekerja pada band frekuensi rendah, maka panjangnya itu akan sangat panjang karena lambda sama dengan apa? Tiga 300 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan frekuensi. Jadi kalau solderan ini, ya, ingin digunakan untuk mengukur antena yang bekerja di frekuensi rendah, SSB misalkan di 30 mega katakanlah begitu, ya. Berarti apa? Berarti ya, kita perlu satu line untuk bisa bekerja di 30 MHz. Berarti kita perlu satu line yang panjangnya adalah berapa? 10 meter. Lambdanya 10 meter. Jadi alatnya panjangnya 10 meter.
Nah ini, sependek ini, karena ini digunakan untuk mengukur di band frekuensi microwave. Jadi lambdanya itu pendek, ya. Lambdanya pendek, sehingga konstruksinya pun akan pendek, kecil, ya. Oke, kita lanjut. The slotted line along with this knob here. This is the standing wave rate. Bukan diputar-putar sama dia tuh untuk menggerakkan sensor, ya, atau alat detektor yang kayak pensil yang nancep di atas begitu. Ya, ketika dia geser-geser ini, dia akan membaca maksimum dan minimum yang dibaca oleh meter. Meter. You want to make sure it starts out at 0 right here, the gain or the decibels, and you have your signal here. So the way that you use this is that you Coba perhatikan ya, kita juga punya alatnya tuh. Jadi kita juga punya namanya synthesizer generator, sumbernya ya, yang digunakan di sini kita juga punya di lab. Yang di atas kita nggak punya, ya. Soal di lain kita pun nggak punya. Jadi source synthesizer generator nggak seperti yang tunjukkan di sini kita punya di lab. Jadi ini memang alat ukur yang standar dipakai di Amerika, ya. connect different loads. These are the different loads. This is the open load, like this. The 50 ohm match load, like this. The short looks like this. Nah, dia menunjukkan konektor-konektor short, open, dan 50 ohm termination load, ya. Ini adalah konektor yang digunakan untuk kalibrasi. Jadi waktu kita kalibrasi short, gunakan konektor short. Waktu kita kalibrasi open, kita gunakan konektor open. Waktu kita apa terminasi dengan Z0, maka kita pasang konektor Z0 50 ohm, ya. So the difference between the open, the short is covered here, and the open is open. And the unknown load looks like this. So the way you connect a load is you can see there's teeth in this outer rim of the load, and there's matching teeth on the end of the slotted line. So you want to first pull this metal part back and make sure that the teeth are aligned, and then you press on it, and then you just screw on the load and make sure it's tight. And then how you measure, the way you measure. Nah, itu konektor yang dia pasang, yang dia kencangin pada statilan itu adalah konektor yang terhubung dengan beban yang kita ukur. Terhubung dengan beban yang kita ukur. Bebannya bisa jadi berupa beban antena, kabel, dan sebagainya, ya. The wavelength is first you want to, so that this is this measures the wavelength that along what looks like the absolute value of the time. Sebetulnya intinya yang dia ukur itu apa? Yang dia ukur intinya adalah dia melihat maksimum dan minimum kan ya. Di mana jarak maksimum ke minimum atau maksimum ke maksimum, minimum ke minimum, itu jaraknya adalah setengah lambda. Jaraknya setengah lambda. Yang dia baca di suatu lain adalah jarak fisiknya itu berapa sentimeter atau berapa milimeter, ya. Dan kemudian dari hasil ini, kemudian bersama-sama dengan Smith chart, dia plot pada Smith chart untuk memperoleh posisi atau lokasi daripada signal kita pada Smith chart itu ada di mana. Apakah ada pada daerah induktif atau berada pada daerah kapasitif, ya. Maximums and minimums will be a quarter of a wavelength apart. And you can see on the slotted line. Jadi sekali lagi intinya di sini, ya, dengan line ini satu hal yang bisa dilakukan oleh metode cara yang lain itu adalah di sini kita dapat memperoleh namanya lambda atau panjang panjang gelombang, ya, lambda atau panjang gelombang. Jadi ketika kita pasang beban yang unknown, beban yang tidak tahu berapa impedansinya, maka kita dapat mengukur lambdanya berapa, ya. Nah kemudian ini kita plot
pada Smith chart. Nah, selanjutnya dengan cara kita apa namanya me, apa ya jadi menggunakan Smith chart itu ya dengan menarik garis-garis geometris, maka kita dapat memperoleh namanya lokasi beban kita tuh di mana. Jadi ketika kita mengukur beban yang unknown itu artinya tidak diketahui berapa impedasinya, ya dengan solid line kita bisa tahu akhirnya di mana posisi atau lokasi daripada beban tersebut. Pada Smith chart, apakah beban tersebut bersifat kapasitif atau bersifat induktif. Ini yang nggak bisa diperoleh dengan metode yang lain, dengan kopler misalkan, atau menggunakan bridge misalkan nggak bisa. Hanya dengan menggunakan spotted line. Ini kelebihan daripada spotted line. Maximum and minimum. So the first thing you want to do is normalize this to the load. So you want this to be at 0 dB at the maximum. So you do that by adjusting the gain. So you move the line along until you think you've got a maximum. But I'm moving it along just by twisting this knob, and I'm adjusting the gain. So you can see here, this is a maximum, but I want the maximum to occur at 0 dB. So I'm just gonna adjust the gain a little bit. So after I do that, I can find a minimum by going down the line. So also the maximum I can see here, I can just read off the centimeters that it occurs at. So this occurs, and I have the short connected, it occurs at like 16.8-ish centimeters. And I'm going to move down and try and find a minimum. So I've gone past my scale here. So what I want to do is I want to refine the meter a little bit and move down to 10 dB. And you'll see this pops up. It's important not to switch this down to a higher decibel level if it's not past the 10, past the left side completely, or else the needle will swing forward and it's kind of breakable. So now I see I've gone past, I can go past the 10 again, so I refine it a little bit more. And the more you refine it, the more sensitive it is. So it kind of drifts too. So if you can see it kind of swung up. So this is probably a minimum here. I think it's safe to say that this is where the minimum occurs at like 29 centimeters. So the wavelength of this is the maximum minus the minimum. So 17 or 29 minus 17 divided by 4 is the wavelength of this particular line. And so you go through the different loads and calculate the different wavelengths. The match load should not have any maximum or minimum since there's any reflection. I think that's pretty much it. Ya, dari hasil apa? Dari hasil pelatihan kita pada video ini, ya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya pada kita tentang solid line itu kayak gimana barangnya, lalu gimana cara menggunakannya. Memang ini apa namanya hanya memberikan gambaran sepintas saja ya. Juga demikian kita juga presentasi kan bisa juga sama. Namun bedanya ya. Kalau mahasiswa di Amerika, kenapa saya katakan demikian? Karena sudah sekolah di sana. Saya pun sama ikuti cara mereka, otomatis ya. Jadi nggak bisa kalau hanya sekedar asal-asalan nggak bisa. Jadi kalau kita presentasi itu udah betul-betul kita tuh paham gitu loh ya. Selama kita belum paham, ya kita belajar terus sampai mengerti atau bertanya. Kalau kita nggak tampil asal ngomong beres. Di sana tuh nggak sampai sedetail itu loh. Yang dijelaskan sama si Mas Eno tadi itu sebetulnya belum seberapa. Hanya baru pendahuluan saja ya. Dia cerita tentang wavelength dan apa itu kan belum selanjutnya belum diproses kan. Selanjutnya apa yang dikerjakan dan menggunakan yang saya sebut tadi semisal. Dia di sini nggak menunjukkan semisal, hanya baru gimana cara memperoleh namanya
wavelength, ya kan? Yang dia baca langsung pada prosentase lain itu berapa sentimeter dikurangi itu, kurangi itu, kayak begitu, ya. Jadi di sana kalau presentasi itu sedetail itu. Sedetail tebal dia tuh bukan dosen, dia tuh seorang mahasiswa di Universitas California, Berkeley. Ini universitas top ya di sana. Saya nggak sekolah di sana, namun ya kira-kira begitulah metodenya ya di sana sekolah itu seperti itu. Oke, baik. Jadi kita kembali ke mana ini ya. Oke, ini nggak perlu kita bahas karena udah semakin kompleks tentang suatu plan ini. Kita lewat saja. Jadi saya hanya menunjukkan tadi gimana sih barangnya, gimana bentuk barangnya kayak gimana, kemudian gimana menggunakannya. Ya, ini adalah penjelasan-penjelasan untuk menghitung namanya error yang disebabkan oleh beberapa hal di sini yang nggak saya jelaskan. Ya, kita lewat saja. Ya. Lalu kita masuk ke apa? Ke ini ya. Ini sedikit rumus-rumus yang diperlukan ya sebagai pelengkap daripada bahan yang udah kita bahas tentang guru impedansi. Ini perlu nanti mungkin ada beberapa hal yang perlu kita hitung ya dari pengukuran, dari hasil pengukuran mungkin ada beberapa yang perlu kita hitung. Oke, jadi mulai aja. Impedansi Z itu adalah R atau SL atau SC. Ini semuanya adalah komponen-komponen daripada sebuah impedansi. Jadi impedansi dalam seri ya itu Z sama dengan akar dari ini kira R dan salah satu jenis X keduanya ada. Saudara silakan baca saja ini ya sendiri ya, untuk melengkapi pemahaman tentang impedansi sudah saya terangkan sih ya, tapi untuk melengkapi silakan saudara baca sendiri ya. Ini adalah representasi daripada sebuah kabel. Jadi kabel koaksial ya. Kalau kita potong sepanjang delta L atau persatuan panjang saluran transmisi, maka dia akan merepresentasikan sebuah rangkaian seperti yang ditunjukkan di situ. Jadi inilah representasi daripada rangkaian pengganti daripada sepotong kabel koaksial. Sepotong itu relatif ya. Jadi ada L, DX, ada L, ada C, ya, ada G. Oke. Di mana kata impedansinya sebenarnya dihitung berdasarkan rumus ini Z0 sama dengan akar dari R plus J omega L dibagi dengan G plus J omega omega C. Ini untuk kabel yang lossless. Untuk kabel yang, maaf, untuk kabel yang lossy. Ya. Sedangkan untuk impedansi karakteristik saluran untuk tanpa rugi-rugi atau lossless itu kayak begini. Di mana Z0 sama dengan akar daripada L per C. Kita lihat di sini nggak ada komponen R-nya. Berarti ini yang disebut sebagai lossless saluran transmisi. Lossless transmission line. Sedangkan yang di atas adalah lossy transmission line atau saluran transmisi yang uh, merugi. Ya. Kemudian selanjutnya adalah rumus-rumus yang mungkin diperlukan. Jadi kalau kita apa namanya, kita akan menghitung berapa koefisien pantulnya. Jadi kalau kita tahu impedansi bebannya, ya, dan kita tahu impedansi sumbernya pasti 50 ohm, maka kita dapat menghitung berapa rho-nya. Kalau diketahui ZL-nya, ya. Atau kalau kita tahu rho-nya, koefisien pantulnya, maka kita dapat menghitung namanya voltage standing wave ratio. Kalau kita tahu rho-nya, maka kita dapat menghitung return loss. Ya, ini adalah PSWR kalkulator. Jadi kalau saudara cari di apa namanya di Google, pasti ada namanya PSWR
kalkulator untuk menghitung voltage standing wave ratio dari beberapa parameter yang sudah kita ketahui. Ya. Silakan saudara cari sendiri. Ya, kemudian gunakan rumus-rumus ini untuk menghitung, untuk menambah daripada informasi yang kita perlukan ya tentang impedansi. Oke. Nah, kemudian inilah rumus untuk menghitung berapa daya yang dipantulkan. Kita tahu bahwa apabila impedansi DUT, impedansi beban tunggal match dengan sistem kita, maka akan terjadi namanya pantulan kan. Jadi sinyal atau daya yang diberikan ke beban itu dari sumber akan kembali dipantulkan. Lalu kalau kita ditanya berapa persen pantulannya, ya berapa persen daya dipantulkan tergantung daripada rho-nya kan, tergantung daripada koefisien pantulnya. Nah, rumus untuk menghitung daya dipantulkan adalah refracted power dalam persen sama dengan 100% kalikan dengan rho kuadrat. Kalikan dengan rho kuadrat. Jadi kalau misalkan rho-nya 0,1, berapa persen dipantulin? Berarti 100% kalikan dengan 0,1 kuadrat itu adalah 0,01 ya. Berarti 1% yang dipantulkan. Jadi kalau kita kirim 100 watt ya, lalu rho-nya 0,1 maka akan terjadi pantulan sebesar 1 watt. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita konversi dalam bentuk desibel seperti ini. Oke, jadi ini adalah beberapa rumus yang diperlukan kaitannya dengan impedansi ya. Jadi ini hanya bisa kita hafal saja ya. Jadi bisa jadi suatu saat nanti kita harus dapat menghitung ya dari voltage standard ratio ke rho, dari rho ke apa ke return loss dan sebagainya sudah hafalkan saja rumusnya. Dan tentunya bisa gimana menggunakannya ya. Hanya itu saja. Oke, baik. Jadi penjelasan tentang pengukuran impedansi sudah selesai sampai di situ ya. Dan kita kembali ke awal pertemuan di mana ada lima dasar pengukuran itu adalah pengukuran daya, pengukuran frekuensi, pengukuran impedansi, transmisi, and power dan daya ya. Nah, pengukuran impedansi sudah kita bahas. Juga pengukuran daya frekuensi sudah kita bahas. Otomatis di dalamnya tuh ada itu ya. Tinggal kita bahas sekarang bagaimana pengukuran transmisi dan noise. Transmisi dan noise. Ya, oke. Baik. Dulunya adalah skala transmission measurement. Pengukuran transmisi besaran skalarnya saja. Sebagaimana pada impedansi pun sama, kita bahas pengukuran impedansi besaran skalarnya saja. Ya. Nah, kalau kita bahas bicara tentang pengukuran transmisi, itu hanya ada dua yang kita ukur. Kita mengukur loss, rugi-rugi, atau kita mengukur gain, penguatan. Hanya itu saja. Ya. Jadi dalam pembahasan tentang pengukuran transmisi itu ada dua. Pengukuran loss, suatu rangkaian, atau gain suatu rangkaian. Rangkaian ini network ya. Bisa berupa network pasif, bisa berupa network aktif. Network pasif misalkan filter, kabel, ya. Pasti dia akan memberikan namanya loss, rugi-rugi. Nah, sedangkan network atau rangkaian aktif seperti amplifier, ya dia akan memberikan namanya penguatan atau gain. Nah, sekarang bagaimana cara mengukurnya? Ya, kita bahas mengukurnya dulu, kemudian kita bahas nanti eh, error atau uncertainty yang ditimbulkan ketika mengukur apa penguatan atau rugi-rugi sebuah network, sebuah rangkaian. Ya. Nah, gambar di sini menunjukkan contoh ya, pengukuran redaman. Oke, pengukuran redaman. Alat yang kita butuhkan adalah sumber seperti biasa, sweep oscillator, ya. Kemudian osiloskop sebagai ininya, displaynya, ya.
Dan tentunya adalah DUT atau device under test yang akan kita ukur. Nah, dalam contoh di sini, dimisalkan, ya, impedansi sumbernya itu sama dengan apa? Nol. Kalau R sama dengan nol, atau koefisien pantul kan, atau 50 ya, 50. Jadi pantulannya nol. Jadi pantulan sumbernya adalah 50 ohm ya. Ini assume, dimisalkan. Kemudian kita punya DUT atau device under test yang mau kita ukur. Ya, karena kita ukur namanya redaman, berarti ini kan keluarnya pasti sebuah network atau DUT network apa pasif. Ya, bisa berupa kabel atau bisa berupa komponen lain, misalkan konektor, ya, atau filter dan sebagainya. Pokoknya rangkaian-rangkaian yang menimbulkan loss, menimbulkan rugi. Ya. Kemudian outputnya itu kita hubungkan dengan detektor. Di sini kita menggunakan diode detektor, diode detection method. Detektor akan mengubah dari sinyal RF menjadi sinyal DC yang kemudian terhubung dengan osiloskop untuk menampilkan hasilnya pada layar CRT. Ya, jadi pada pengukuran transmisi pun sama, hanya pengukuran pada impedansi kita melakukan kalibrasi. Gimana caranya? Cara seperti ini. Jadi si apa output si sweep oscillator ya itu langsung kita hubungkan dengan detektor. Atau dengan kata lain detektor langsung kita hubungkan dengan outputnya si sweep oscillator. Langsung dengan garis putus-putus ini inilah proses kalibrasinya ya. Atau ditulisnya sebagai AA aksen. Jadi A aksen adalah hubungan langsung atau true connection. True connection itu hubungan langsung dari output chip oscillator ke detektor. Ya, langsung. Sehingga akan terbaca di sini seperti garis putus-putus di atas layar CRT osiloskop ini. Ya. Nah, berapa levelnya terserah berapa. Ya, levelnya terserah berapa. Frekuensinya sesuaikan dengan band frekuensi yang mau kita ukur. Jadi kalau kita mau mengukur suatu beban yang bekerja di band frekuensi 500 mega misalkan, ya, kita set aja frekuensi sweepnya itu dari 100 sampai dengan 1 giga misalkan. Ya, levelnya berapa? Ya, levelnya terserah berapa. Misalkan 0 dBm lah, paling umum ya. Nah, sehingga si trace putus-putus yang muncul pada si CRT ini kita nyatakan atau kita buat dia sebagai level referensi. Atau biasanya disebut sebagai 0 dB reference level. 0 dB reference level. Ini levelnya mungkin berapa miliwatt ya atau berapa dBm. Namun ya di sini di tampilan ini kita anggap dia sebagai level referensi 0 dB. 0 dB itu levelnya berapa saja ya, relatif. Oke, pokoknya ini adalah 0 dB reference. Pastikan dia tuh berada pada garis yang yang kita anggap sebagai level reference tadi ya, 0 dB. Oke. Nah, setelah itu kemudian kita lepas si detektor ini. Kemudian kita pasang DUT-nya. Katakanlah misalkan kabel. Ya, DUT-nya sebuah kabel, kabel koaksial. Kita pasang, ujung koaksial kita hubungkan dengan detektornya. A, seperti gambar yang ditunjukkan dengan huruf A ya. Maka muncul trace atau apa garis pengukuran, hasil pengukuran ya di atas CRT, pada CRT di mana dia berada di bawah level 0 dB reference level tadi yang merupakan garis putus-putus tadi ya. Jadi garis putus-putus tadi itu kita anggapkan sebagai 0 dB level reference. Lalu dari hasil pengukuran kita peroleh hasilnya itu garis yang meskipun nggak lurus ini nggak apa-apa ya.
memang adanya seperti itu mungkin, itu berada di bawah level referensi 0 dB, ya, di bawah. Nah, kalau berada di bawah ini, seperti ini, maka dipastikan DUT ini pasti sebuah rangkaian pasif. Lalu jarak ini, jarak dari level referensi ke garis yang hitam ini, yang padat, itu adalah berapa lossnya. Sudah bisa hitung di sini, ya. Bisa langsung ukur berapa lossnya. Nah, karena di sini, ya, kita besarannya dalam logaritmik, sedangkan yang ditunjukkan pada osiloskop itu bisa jadi level, bukan bisa jadi, sudah pasti level DC, ya, yang mana diukur oleh osiloskop dalam linear, ya, sehingga kemunculan daripada ini, ya, kemunculan daripada level ini, yang reference juga yang hasil pengukurannya tuh kita agak sulit untuk membaca berapa dB kah ini, ya, berapa dB kah ini. Oke. Oleh karena itu, tekniknya adalah reference level ini, ya, kita garis dengan apa? Dengan misalkan dengan spidol lah, ya, sebagai level referensi. Kemudian yang bawahnya, ya, itu kita kurangin dari level output dari si osilator ini, kurangin dengan cara kita apa, dia tuh ada alternatornya kan, ya, kita kurangin misalkan dari 0 dB menjadi -10, -20 dan seterusnya. Untuk setiap setiap step yang kita turunkan tadi, ya, hasilnya kita garis, buat garis. Jadi di sini akan timbul garis-garis yang kita buat sebagai level yang udah kita ketahui, misalkan dari 0 dB ke garis yang di bawahnya itu misalnya -10. Garis bawahnya lagi adalah -20, garis bawahnya -30 dan selanjutnya. Mungkin nggak linear di sini, ya, pada tampilan si CRT memang karena osiloskop, kecuali kalau tampilannya kita menggunakan tampilan logaritmik, ya, itu pasti akan kelihatan linear. Tapi logaritmik, ya. Ya pokoknya setelah kita me, apa ngetrace, ya, dengan spidol tadi, lalu kita ukur lagi si DUT ini, ya, untuk menampilkan hasilnya yang garis yang tidak lurus ini di bawah 0 dB reference level, di mana nanti dia akan kelihatan di sekitar mana garis yang udah kita tentukan tadi. Misalkan si ini tuh berada pada pas di garis di -20 misalkan. Di -20 dB, ya. Oh, berarti redamannya 20 dB. Seperti itu. Memang agak sulit. Di sini diperlukan ketelitian, ya, dalam kita ngetrace atau membuat apa namanya, menggurat lah gitu, ya, si hasil pengukurannya pada si arti. Kecuali kalau kita menggunakan scalar network analyzer. Nah, itu udah jelas, yang ada masalah. Langsung kita baca berapa redamannya dalam desibel. Ya, intinya adalah seperti ini. Jadi, dalam pengukuran transmisi, baik itu mengukur redaman maupun mengukur penguatan, itu kita harus melakukan namanya kalibrasi. Nah, dari hasil kalibrasi ini kita bisa lihat di sini di bawah, ya, bagaimana sinyal itu dikirim dari sumber ke ke DUT yang kita ukur. Sinyal yang kita berikan dari chip osilator itu yang kita sebut sebagai incident signal, signal yang datang atau incident wave, gelombang yang datang. Dia akan berjalan menuju DUT, ya. Nah, dia akan melihat input impedansi DUT tadi. Kan dilihat nih. Jadi si DUT ini kabel atau apapun, depannya pasti dia punya namanya impedansi input, ya toh. Nah, signal yang datang tadi akan melihat impedansi input ini. Atau incident signal akan melihat input impedansi DUT. Kalau misalkan unmatched atau tidak sesuai impedansinya, maka sebagian sinyal itu akan dipantulkan kembali ke arah sumber sebesar 1 - ρ 1 kuadrat. Rho 1 adalah raw input, ya. Rho 1 adalah raw input. Oke.
Nah, sebagian lagi itu akan diteruskan melalui si DUT ini. Dan kalau ini merupakan komponen pasif R, maka di sini akan terjadi namanya disipasi disipasi daya sebesar I kuadrat kalikan dengan R. I kuadrat kalikan dengan R, ya. Nah, karena ini adalah komponen yang pasif R, maka akan terjadi namanya loss atau rugi rugi rugi. Kalau rugi rugi berarti signal akan diredam di sini, akan semakin kecil outputnya, ya. Jadi sinyal outputnya akan semakin kecil dibandingkan dengan sinyal input. Nah, perbandingan input dengan output, perbandingan sinyal input yang besar dibanding dengan sinyal output yang kecil, itu adalah loss. Itu adalah lossnya atau ruginya. Gitu ya. Paham? Lalu kalau secara rumus matematiknya untuk menghitung rendamannya adalah satu minus rho satu kuadrat, ya, kalikan dengan I kuadrat kalikan dengan R. Oke? Di mana apa namanya? Di mana I kuadrat kalikan dengan R adalah lossnya. Lalu satu minus rho satu kuadrat itu adalah loss juga di bagian input, ya, dan disebabkan oleh mismatch, ya. Jadi kalau yang satu minus rho satu kuadrat itu adalah loss karena mismatch impedance dari impedansi sumber dengan impedansi input si DUT. Sedangkan I kuadrat kalikan dengan R adalah loss dari si komponen DUT itu sendiri. Ya, nah ya. Ada pertanyaan sementara ini? Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya di sini contoh pengukuran gain atau pengukuran penguatan. Setupnya sama, jadi kita perlu sebuah shape oscillator, DUT dan display, ya. Nah, namun DUT-nya di sini sebuah DUT yang aktif, sebuah rangkaian aktif bisa berupa sebuah amplifier, ya. Jadi dengan asumsi bahwa resistance sama dengan nol, resistance sama dengan nol, Rho-nya juga sama dengan nol, tetapi Rho satu DUT tidak sama dengan nol, tidak match dengan Z0, dengan outputnya, maka sinyal yang kita berikan dari sumber yang kita sebut sebagai incident signal itu akan melihat input impedansi si DUT. Nggak match, ya, tidak match. Misalkan tidak match, maka sebagian daripada sinyal akan dipantulkan menuju sumber, di mana lossnya itu adalah sebesar satu minus rho satu kuadrat. Jadi satu minus rho satu kuadrat adalah loss yang ditimbulkan, yang disebabkan oleh mismatch impedance antara sumber dengan si input DUT, ya. Nah, sebagian sinyal lagi itu akan dilalukan melalui DUT itu, tapi akan diperkuat. Karena ini sebuah amplifier kan, akan diperkuat menjadi sinyalnya lebih besar daripada inputnya. Maka outputnya, maaf, maka perbandingan daripada output dengan input dalam merupakan merupakan apa? Gain atau penguatan, ya. Atau dalam perhitungan gain dalam dB sama dengan apa? 20 log A bagi A aksen. Jadi sama aksen itu adalah proses kalibrasi dulu. Kita lihat di sini, ya. Sama seperti hanya kita ngukur redaman, kita kalibrasi dulu sebagai aksen, langsung kita melakukan true connection. Jadi output si sweep oscillator hubungkan dengan detektor, itu namanya true connection, ya. Lalu kita tentukan dalam display itu misalkan ini yang putus-putusnya merupakan level referensi kita atau 0 dB kita, ya, 0 dB reference level. Oke.
Nah, kemudian kita lepas, kita pasang DUT-nya, ya. Lalu kita peroleh di atas level reference tadi, yang putus-putus tadi adalah di atasnya, maka ini merupakan gain. Berapa gainnya? Kita dapat baca di sini berapa dB dengan cara tadi. Kalau kita menggunakan display yang linear, berarti harus kita guratin dulu menggunakan spidol untuk menentukan level-level referensi kita di 0 dB, minus 10, minus 20, minus 30, 40, dan selanjutnya dengan cara kita mengurangi level output shift oscillator kita dengan menambah apa si redaman atau atunator pada chip oscillator itu, ya. Nah, kalau chip oscillator yang kita punya di lab itu dia nggak dilengkapi dengan variabel atunatornya. Jadi caranya adalah kita gunakan variabel atunator yang terpisah, ya, yang berdiri sendiri. Oke, kita pasang di output si oscillator, lalu kita kurangi satu persatu untuk menentukan level referensi kita di osiloskop. Jadi kalau kita kerjakan secara apa namanya, secara hati-hati sama saja, ya. Secara teliti maksud saya akan sama saja menghasilkan hasil pengukuran yang sama benarnya dengan kita menggunakan display yang sudah logaritmik. Itu lebih mudah, ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Jadi jangan diam saja, ya. Oke, selanjutnya ini contoh juga, ya. Mengukur sebuah pad. Pad itu adalah sebuah attenuator, ya, di mana diperlukan bukan digunakan untuk matching impedance. Jadi kalau misalkan impedansi daripada sumber kita itu unmatched, maka untuk memperbaikinya atau untuk meningkatkan, ya, penyesuaian impedansi itu dengan menggunakan pad ini. Jadi dengan cara kita masang pad pada output source, maka impedansi source-nya itu akan semakin bagus. Nah, jadi kita akan mengukur bagaimana cara mengukur pad tersebut. Dalam contoh di sini, pad ini punya redaman sebesar 10 dB atau 10 dB pad, ya. Sama caranya kita apa namanya kalibrasi dulu. Kita menggunakan true connection. True connection itu artinya hubungan langsung dari output source ke detektor, ya. Oke, kemudian kita kasih tanda pada CRT, level reference 0 dB kita tuh di mana, ya. Kemudian selanjutnya kita lepas hubungan true tadi, lalu kita hubungkan si apa DUT-nya yaitu berupa pad 10 dB tadi, ya. Lalu kita ukur, maka levelnya akan di bawah level referensi sebesar 10 dB, ya. Oke. Nah, inilah contoh bagaimana kita mengukur 10 dB pad, ya. Nah, dalam contoh-contoh tadi itu dimisalkan, ya, dimisalkan semuanya serba match, ya, kayak di sini, ya. Di sini pun sama, bahwa proses daripada pengukuran transmisi, ya, mengukur loss maupun gain, itu pertama-tama adalah kalibrasi kan, ya, kalibrasi. Yang kedua baru tes. Waktu kalibrasi kita melakukan namanya true connection. Detektor langsung kita hubungkan ke chip oscillator. Sedangkan pada tesnya ada pengujiannya, maka kita langsung pasang DUT-nya antara source dengan display, ya. Mana output daripada DUT kita pasang namanya detektornya.
di sini ya, di sini dalam contoh di sini masih dimasalkan roasnya sama dengan nol. Roasnya sama dengan nol, rho D-nya pun sama dengan nol. Jadi koefisien pantul sumber sama dengan nol, koefisien pantul detektor juga sama dengan nol. Lalu detektornya pun sama dengan Z0. Ya, detektornya sama dengan Z0. Maka kondisi ini adalah kondisi ideal. Ya, oke, kondisi ideal. Waktu tes pun sama, rho-nya sama dengan nol. Ya, rho D-nya sama dengan nol. Oke, lalu input DUT-nya tidak sama dengan nol tentunya. Ya, dengan pula output yang sama dengan nol, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, nah, eh, dalam pengukuran transmisi juga sama akan menimbulkan namanya uncertainty. Ya, uncertainty. Uncertainty itu muncul yang disebabkan oleh error karena proses kalibrasi dan error dari proses pengukuran ini. Jadi masing-masing ya tahap waktu kita kalibrasi pun sama akan menimbulkan namanya error. Waktu kita tes pengujian juga sama-sama menimbulkan namanya error. Kalau dalam contoh di sini kan semuanya serba match, row S-nya match, row D-nya match, maka nggak ada error. Tapi ketika impedansinya nggak sama dengan nol, ya maka akan muncul error yang disebabkan oleh kalibrasi dan pengukuran. Ya, di samping itu, ya error yang ditimbulkan bukan hanya disebabkan oleh proses kalibrasi, juga adanya tambahan error karena respon frekuensi dan display error. Sama halnya seperti pada waktu pengukuran impedansi. Lalu persamaan, ya persamaan untuk menghitung uncertainty dalam pengukuran transmisi adalah ini. Jadi satu plus minus rho S rho D itu adalah error yang disebabkan oleh kalibrasi dibagi dengan satu plus minus rho S rho satu. Rho satu adalah input impedansi rho satu, input impedansi DUT yang kita ukur. Ya, kemudian apa namanya? eh Kalikan dengan satu plus minus rho D, rho 2, ya. Lalu tambah atau plus minus rho S, apa nih? Plus minus rho S, TF dan TR rho D. TR itu adalah transmission forward, sedangkan T, TR adalah transmission reverse. Jadi gini, jadi dalam pengukuran transmisi sebetulnya ada namanya reverse transmission, ada forward transmission. Ya. Nah, ini kalau umpamanya diketahui, ya, maka ini harus kita hitung. Tapi kalau nggak diketahui, berarti kita anggap diabaikan saja, ya, begitu. Oke. Kalau diketahui, berarti harus kita hitung. Kalau diketahui, berarti kita dapat abaikan, termasuk respon frekuensi dan display error. Ya, coba lihat diagram yang di bawah. Kita punya source, ya. Kita punya DOT yang kita ukur dan detektor, kemudian display, ya kan? Nah, di sini, ya, di sini kita lihat, ya, bahwa source dia punya impedansi source, namanya rho S, ya. Lalu DUT dia punya impedansi input rho 1.
punya impedansi output Rho 2. Dan detektor punya input impedansi Rho D. Ya, kita lihat sekarang bagaimana sinyal itu. Ya, jadi sinyal yang diberikan dari sumber, oke, dia akan melihat Rho 1 DUT, ya kan? Kemudian DUT ke arah sumber akan melihat Rho S. Output DUT akan melihat input Rho D, input impedansi detektor. Detektor akan melihat DUT ada sebagai Rho 2. Ya, gitu. Jadi ini akan saling saling melihat satu sama lain. Ya. Jadi sumber akan melihat input impedansi DUT atau sumber akan melihat Rho 1. DUT sendiri akan melihat sumber sebagai Rho S. Lalu DUT melihat ke detektor adalah Rho D. Detektor melihat DUT adalah Rho 1. Begitu ya. Sehingga persamaan di atas menunjukkan bahwa kalau row S row D itu nggak match, row 1 row 2 juga nggak match, maka waktu kita kalibrasi akan menimbulkan namanya error sebesar 1 plus minus row S row D. Ya, nah sehingga waktu ngukur pun sama, dia akan menimbulkan error sebesar 1 plus minus row S row 1 kalikan dengan 1 plus minus row 2 plus minus row S, TF, TR, row D. Ini yang bisa kita abaikan. Dan juga yang lain. Respon frekuensi dan sehingga uncertainty dalam pengumuman transmisi hanya diberikan oleh error kalibrasi dibagi dengan error karena ya row S, TF, TR, D. Ya. Jadi menjadi 1 plus minus row S, row D dibagi dengan 1 plus minus row 1 kalikan dengan 1 plus minus row D dan row 2 saja. Gitu. Jadi lebih simpel lah ya. Sebabnya kalau kita kaitkan atau kita masukkan harga daripada ROS, TF, TR, ROD, kita harus tahu ROS TF dan TR-nya itu berapa. Ini kan harus kita ketahui dengan cara pengukuran juga dengan cara yang lain ya. Yang dijelasin di sini. Oke, sehingga itu kita abaikan saja deh ya. Demikian pula respon frekuensi juga harus kita tahu. Meskipun kita bisa tahu dari speknya si detektor misalkan ya, tapi dalam hal ini kita abaikan saja ya. Jadi sekali lagi hanya betul-betul dimension aset itu diberikan oleh perbandingan daripada error kalibrasi dibagi dengan error pengukuran saja. Ya, ada pertanyaan? Saudara bisa ngikutin saya nggak nih? Halo, bisa? Bapak. Ya, mau bertanya? Enggak. Baik, sekarang kita lanjut ke error yang disebabkan oleh mismatch. Jadi intinya adalah kalau sistem pengukuran kita yang terdiri daripada source atau detektor, ya juga DUT sendiri yang kita ukur eh, pada pengukuran ini, itu semuanya serba match. Kalau semuanya serba match, impedansinya maka yang nggak ada error, nggak ada error. Jadi dari rumus di sini, ya dari rumus ini, coba lihat aja nih. Kalau rho S rho D sama dengan nol, ya kalau rho S rho D sama dengan nol, artinya kan nggak ada pantulan. Artinya apa? Artinya match, ya kan? Maka
1 plus minus rho S rho D 0 berarti hanya satu. Dibagi dengan satu plus minus rho S rho D juga sama dengan satu. Kalikan dengan satu jadi satu per satu. Satu per satu ya satu. Artinya apa? Asal sama dengan Ramnesin asal sama dengan satu. Ya, ya kan? Jadi nggak ada namanya error. Kalau semuanya serba serba match. Kalau semuanya serba serba match, ya. Tapi faktanya kan tidak demikian. Faktanya rho S, rho D tidak sama dengan nol. Demikian pula rho satu, rho 2 tidak sama dengan nol. Berarti ada namanya error yang dapat kita hitung berdasarkan rumus tadi. Ya, rumusnya adalah error karena kalibrasi dibagi dengan error karena pengukuran. Dapat dilihat di sini, ya. Kejadiannya gimana? Kejadian ketika kita kalibrasi kok menimbulkan error, ya. Kita lihat di sini. Di sini sumber, ya. Sumber akan melihat DUT, ya. Karena mismatch impedance, maka akan terjadi namanya pantulan, ya. Terbesar rode menuju sumber kembali. Jadi sinyal insiden diberikan dari sumber melihat rode, dipantulkan oleh rode, ya. Kemudian rode ini dia akan melihat sumber ROS, dipantulkan kembali, jadi menjadi ROS rode, ROS rode. Nah, inilah errornya, ya. Nah, kalau umpamanya kita di sini bahwa SWR-nya sama dengan 1,5 banding satu, itu SWR daripada apa? SWR daripada rode, sedangkan ROS dilihat oleh rode ke arah sumber adalah 2 banding satu SWR-nya, maka kita dapat menghitung berapa ROS rodenya. Gitu ya. Nanti nggak? Jadi kalau diketahui, ya, misalkan di sini rodenya adalah 2 banding satu, ROS-nya adalah 1,5 banding satu atau 1,5, maka kita dapat menghitung namanya ROS dan rode. Kalau kita masukkan dalam rumus, kita bisa menghitung berapa asetansinya. Oke. Nah, sehingga kita harus apa namanya? Kita harus tahu, ya, rumus bagaimana mengubah dari SWR ke row, SWR ke row. Ya, kita udah tahu bahwa PSWR sama dengan satu plus row dibagi dengan satu minus minus row. Kalau row-nya kita ingin tahu, eh, dari PSWR, maka kita dapat dihitung berdasarkan rumus ini. Gitu, ya. Ini untuk aset tentu yang disebabkan oleh tes atau pengukuran. Juga sama, ya. Sinyal akan jadi pantulan dua kali nih. Di input si DUT dan juga di output DUT. Ya. Sehingga rumusnya adalah error yang disebabkan oleh proses pengukuran adalah apa? Satu plus minus rho S rho satu kalikan dengan satu plus minus rho D rho 2. Itulah error yang disebabkan oleh pengukuran. Nah, kalau kita gabung error karena kalibrasi dan pengukuran, maka total error adalah satu plus minus rho S rho D dibagi dengan Recording satu stopped. minus rho S rho satu kalikan dengan satu plus minus rho D rho 2. Ya, oke. Baiklah. Jadi inilah kira-kira bagaimana kita dapat menghitung namanya error, ya.
pada pengukuran transmisi, baik pengukuran loss maupun pengukuran gain. Jadi kesimpulannya bahwa dalam pengukuran transmisi, stepnya pertama kali kita melakukan namanya kalibrasi. Pada waktu kalibrasi kita melakukan namanya true connection, lalu kita lepas. Jadi yang sekarang sudah lihat ya pada layar, ini adalah error yang disebabkan oleh apa namanya mismatch impedance, ya, sehingga garisnya tuh nggak padat, nggak tunggal, namun dia tebal gitu. Itu menunjukkan ada namanya error hasil tes. Demikian pula hasil kalibrasi pun sama. Hasil kalibrasi itu garisnya tuh nggak nggak apa nggak tipis gitu ya, tapi tebal. Ini menunjukkan karena adanya error yang disebabkan oleh Rho S, Rho D tidak sama dengan nol, nggak match gitu. Ya. Oke, di mana di sana akan terjadi namanya rotating phasor. Saya tunjukkan pada gambar. Lalu kalau kita ya dari data ini ya PSWR-nya sama dengan 2:1 untuk PSWR detektor dan 1,5:1 untuk PSWR sumber. Lalu kita ubah ke dalam bentuk row ya. Lalu kita hitung dalam desibel maka hasilnya seperti yang tunjukkan di bawah. Lihat nih, kalibrasi di mana rho S sama dengan rho D sama dengan Z0 ya, maka kalibrasinya adalah 0 dB. Akan beragam 0 dB. Tapi kalau rho S tidak sama dengan rho D, maka hasilnya ada seperti yang dua ini, plus minus, plus 0,56 dB minus 0, sekian dB. Ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk diagramnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Ya, sampai di sini ada sudah bisa paham, bisa mengikuti nggak? Baiklah, saya kira cukup sekian aja dulu ya. Nanti kita lanjut pada pekan depan, di mana ini adalah hasil perhitungan dari apa proses kalibrasi atau calibration uncertainty, sedangkan ini adalah tes uncertainty. Jadi waktu ngetes pun sama, kalau menimbulkan namanya uncertainty. Kalau kita masukkan harga-harganya maka seperti yang di bawah ini hasilnya, ya, yang di bawah. Nanti kan kita sama-sama kita bahas sehingga kita bisa menghitung total uncertainty dari diagram ini. Jadi waktu sudah nanti melakukan tes atau ujian, maka gambarkan diagram ini seperti yang ditunjukkan oleh gambar di sini. Jadi jangan menggunakan gambar sendiri, jangan menggunakan diagram sendiri, yang hanya saudara yang paham, ya. Jadi gunakan diagram yang memang udah kita sama-sama kita bahas, sama-sama kita mengerti dan kita gunakan seperti ini, ya. Oke, seperti yang di bawah ini. Nah, selanjutnya setelah kita tahu diagramnya, baru kita bisa gabungkan. Jadi diagram hasil pengukuran waktu error yang disebabkan oleh kalibrasi dan diagram error yang disebabkan oleh pengukuran itu kita gabung, lalu ada cara bagaimana kita menggabungkannya untuk memperoleh hasil akhirnya berapa. Seperti ini. Ini akan kita bahas nanti aja di pekan yang akan datang. Baik, sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Baik, kalau ada pertanyaan, mungkin saya akhiri sampai di sini saja. Pekan depan kita akan lanjutkan ya dari apa dari penjelasan saya yang terakhir ini akan lebih jelasnya pekan depan kita bahas lagi ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak, Ya, Pak. ya sama-sama.